Ku pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi manis dalam noel-noel romantis yang kubaca diam-diam di malam hari, sampai hari itu tiba ketika aku terbangun di tubuh seorang pria asing di Jakarta yang ramai. Tubuh ini milik Arye, suami jahat yang terkenal kejam dalam cerita Boyloe yang baru saja ku selesaikan, dan kini aku harus menghadapi Rama, suaminya yang tampan tapi penuh luka. Aku, yang seharusnya membencinya, justru merasakan getaran aneh di dada saat mata kami bertemu pertama kali, memicu badai emosi yang tak pernah kubayangkan. Aku membuka mata dengan kepala pusing, cahaya matahari pagi menyusup melalui tirai tipis di kamar yang asing. Ini bukan kamar kosku di Surabaya. Tubuhku terasa berbeda, lebih tinggi, lebih berotot, dan ada cincin kawin di jari manisku. Apa ini, gumamku dalam hati, panik melanda. Aku bangun, melihat ke cermin, dan wajah yang memantul adalah Arye, karakter antagonis dari Noel Cinta Terlarang di Pulau Dewata yang baru ku selesaikan semalam. Aku telah bertransmigrasi ke dalam cerita itu. Di dunia ini, Indonesia yang iksi, pernikahan sesama jenis diterima di kalangan elit, tapi Arye adalah suami yang abusi terhadap Rama, pria baik hati yang seharusnya menjadi pahlawan cerita. Aku ingat plotnya, Arye memaksa Rama menikahinya untuk merebut bisnis keluarga, tapi akhirnya Arye mati tragis, dan Rama menemukan cinta sejati dengan orang lain. Tidak, aku tidak mau mati seperti itu, pikirku, jantung berdegup kencang. Aku harus mengubah nasib ini, tapi bagaimana? Pintu kamar terbuka, dan Rama masuk, matanya dingin seperti es. Bangun juga akhirnya, Arye. Hari ini kita harus ke kantor ayahmu. Suaranya datar, tapi ada getar luka di sana. Aku menatapnya, rambut hitam acak-acakan, mata coklat dalam, dan senyum tipis yang pernah membuatku sebagai pembaca jatuh hati. Rama, kataku pelan, suaraku asing di telingaku sendiri. Dia mengerutkan kening. Kenapa panggil begitu? Biasanya kau bilang hei atau lebih kasar. Aku menelan ludah. Dalam hati aku berpikir, ini gila. Aku harus berpura-pura jadi Arye yang jahat, tapi aku tidak bisa. Aku bukan dia. Aku bangkit mendekatinya, dan tanpa sadar menyentuh lengannya. Makan aku, bisikku. Rama mundur, wajahnya pucat. Apa kau mabuk semalam? Tanyanya curiga. Aku gelengkan kepala, pikiran berputar. Bagaimana menjelaskan bahwa aku dari dunia lain, bahwa aku tahu segala rahasia cerita ini? Tapi aku harus hati-hati, satu kesalahan bisa membuatku mati lebih cepat. Di luar, suara klakson mobil di jalanan Jakarta mengingatkanku pada realitas baru ini. Aku harus bertahan hidup, dan entah kenapa, melihat Rama membuat hatiku bergetar, bukan sebagai pembaca, tapi sebagai Arye yang baru. Ayo kita sarapan dulu, kataku mencoba lembut. Rama mengangguk ragu, tapi matanya menyelidik. Dalam hati aku berdoa, Tuhan tolong aku. Jangan biarkan aku jatuh cinta pada karakter iksi ini. Tapi sudah terlambat, benih itu telah tertanam. Kami duduk di meja makan, aroma nasi goreng khas Indonesia menguar dari dapur. Pembantu rumah tangga, Mbok Siti, menyajikan dengan senyum ramah, tapi aku bisa rasakan ketegangan di udara. Rama menyendok makanannya tanpa bicara, matanya tertunduk. Aku ingat dari Noel, Arye sering memarahinya, bahkan memukul saat marah. Aku tidak akan seperti itu, janjiku dalam hati. Rama, tentang kemarin. Aku minta maaf kalau aku kasar. Kata-kataku membuatnya berhenti makan. Kau minta maaf. Ini pasti ada apa-apa. Suaranya penuh kecurigaan. Aku menghela napas panjang. Dalam pikiranku, Lasbat muncul. Di dunia asalku, aku adalah seorang mahasiswa biasa, pecinta Noel, hidup sendirian di kamar kos. Tak pernah punya pacar, apalagi sesama pria. Tapi di sini aku sudah menikah dengan Rama, yang seharusnya ku benci. Mungkin aku sedang berubah, jawabku samar. Dia tertawa sinis. Berubah?
Setelah bertahun-tahun kau paksa aku menikah untuk ambil alih perusahaan ayahku. Kau pikir Ma bisa hapus semuanya? Kata-katanya menusuk dan aku merasa bersalah atas dosa Arye yang bukan milikku. Aku tahu aku salah, tapi beri aku kesempatan. Mataku memohon. Rama bangkit melempar serbet. Kesempatan. Kau sudah ambil segalanya dariku. Dia pergi meninggalkanku sendirian. Dalam hati aku bergumam, ini lebih sulit dari yang kukira. Aku harus dekati dia pelan-pelan, tapi hati ini. Kenapa berdegup begini? Hari itu di kantor, aku berusaha okus. Sebagai Arye, aku CEO perusahaan keluarga, tapi pengetahuanku dari Noel membantu. Tapi pikiranku melayang ke Rama. Dia bekerja di DC marketing jauh dariku. Saat istirahat, aku mendekatinya di pantry. Rama, bisa bicara sebentar. Dia mengangguk enggan. Aku ingin kita mulai dari awal. Lupakan masa lalu. Matanya melebar. Mulai dari awal. Kau gila. Tapi ada keraguan di sana. Aku sentuh tangannya lagi dan kali ini dia tak mundur. Getaran listrik melintas. Mungkin ini takdir, pikirku. Tapi tiba-tiba telepon berdering. Itu dari sahabat Arye yang sebenarnya musuh tersembunyi dalam plot. Arye, rencana kita lanjut malam ini, suaranya di ujung. Aku ingat dia akan memprovokasi Arye untuk menyakiti Rama lagi. Tidak, batalkan, jawabku tegas. Dia terkejut. Setelah telepon, Rama bertanya, siapa itu? Aku tersenyum. Tidak penting. Tapi dalam hati aku tahu konflik baru saja dimulai. Malam itu, kami pulang bersama dalam diam di rumah besar di kawasan elite Jakarta. Aku mencoba buat suasana nyaman. Rama, mau nonton film bareng, tanyaku. Dia menggeleng. Aku capek. Tapi matanya bilang lain. Aku ingat dari Noel, Rama punya trauma masa kecil, ayahnya kasar, dan Arye memperburuknya. Aku harus sembuhkan luka itu, pikirku. Saat dia mandi, aku siapkan makan malam romantis, candlelight dinner dengan masakan Sunda auritnya. Ketika dia keluar, wajahnya terkejut. Ini apa? Untuk kita, jawabku lembut. Kami duduk dan pelan-pelan dia mulai bicara. Kenapa kau berubah tiba-tiba, Arye? Aku hampir cerita semuanya, tapi kuhentikan. Karena aku sadar aku mencintaimu. Kata itu keluar begitu saja. Rama tertawa pahit. Cinta. Kau paksa aku tidur di ranjang yang sama, tapi tak pernah ada cinta. Hatiku sakit. Dalam Noel, Arye memang memaksa, tapi tak ada detail intim, hanya kekerasan emosional. Mulai sekarang aku akan buktikan janjiku. Malam itu kami tidur di ranjang yang sama, tapi aku tak sentuh dia. Hanya berbaring mendengar napasnya. Dalam hati aku berpikir ini aneh. Aku dari dunia lain tapi perasaan ini nyata. Keesokan harinya masalah datang. Sahabat Arye bernama Dion datang ke rumah. Arye, kenapa batalkan rencana? Kita harus hancurkan Rama, bisiknya saat Rama tak ada. Aku marah. Tidak lagi. Aku cinta dia. Dion tertawa. Cinta. Kau lupa aku punya bukti perselingkuhanmu. Kalau Rama tahu, dia akan tinggalkan kau. Ancaman itu membuatku gelisah. Aku harus lindungi Rama, tapi bagaimana? Saat malam, Rama mendekatiku. Terima kasih untuk makan malam kemarin. Senyumnya hangat. Hatiku meleleh. Tapi dalam pikiranku badai mengamuk. Aku tak boleh biarkan Dion rusak ini. Hari-hari berikutnya aku berusaha bangun kepercayaan Rama. Kami jalan-jalan ke Bogor, menikmati udara segar pegunungan. Di sana, di tengah kebun teh, aku pegang tangannya. Rama, aku serius ingin berubah. Dia menatapku lama. Aku takut ini jebakan. Tapi matanya lembut.
Dalam hati aku berjuang, aku bukan Arya asli, tapi perasaan ini milikku. Kembali ke Jakarta, Dion mulai beraksi. Dia kirim oto lama Arya dengan pria lain ke Rama. Rama marah besar. Kau bohongi aku lagi, teriaknya, air mata mengalir. Aku jelaskan itu masa lalu. Aku berubah. Tapi dia tak percaya, pergi ke rumah orang tuanya di Bandung. Aku kejar dia, hujan deras mengguyur. Di stasiun aku temukan dia. Rama, dengar aku. Kami bertengkar di bawah hujan, emosi meledak. Kau selalu sakiti aku, katanya. Aku peluk dia. Makan aku. Aku cinta kamu. Dia menangis di pelukanku. Malam itu kami pulang bersama, tapi luka masih ada. Dalam hati aku berpikir ini baru awal. Dion harus dihadapi. Konflik semakin dalam saat Dion tak berhenti. Dia sebarkan rumor di kantor bahwa aku selingkuh lagi. Rama mulai ragu meski kami sudah dekat. Setiap malam aku berbaring di sampingnya, mendengar napasnya, dan pikiranku bergolak. Kenapa aku begitu peduli? Ini hanya cerita, tapi rasanya nyata. Aku ingat dunia asalku, hidup kesepian, tak punya siapa-siapa. Di sini, Rama adalah segalanya. Suatu hari aku konfrontasi Dion di KAI di Senayan. Hentikan ini, Dion. Apa maumu? Dia tersenyum licik. Aku mau perusahaanmu. Kalau tidak, aku cerita semuanya ke Rama. Hatiku panas. Kau sahabat palsu. Kami bertengkar, dan dia pukul aku. Aku balas, tapi akhirnya polisi datang. Rama tahu datang ke kantor polisi. Arye, kenapa kau lakukan ini? Matanya penuh kekhawatiran. Aku jelaskan semuanya, kecuali transmigrasi. Dion ingin hancurkan kita. Rama peluk aku di depan semua. Aku percaya kamu sekarang. Tapi dalam hati aku tahu ini belum selesai. Dion punya bukti lebih banyak. Kami liburan ke Bali untuk lupakan masalah. Di pantai Kuta, kami berjalan bergandengan. Angin laut menyapa, tapi pikiranku tak tenang. Rama, kalau aku cerita sesuatu gila, kau percaya? Tanyaku. Dia tersenyum. Coba saja. Aku hampir bilang tentang transmigrasi, tapi urungkan. Malam itu, di Ila, kami bicara hati ke hati. Aku dulu benci kau, Arye. Tapi sekarang, aku mulai jatuh cinta. Kata-katanya membuat hatiku berbunga. Kami berpelukan, merasakan kehangatan satu sama lain tanpa lebih. Tapi keesokan Dion muncul di Bali. Aku ikut kalian, katanya dengan senyum palsu. Rama curiga. Malam itu Dion provokasi Rama saat aku tak ada. Arye selingkuh lagi. Lihat bukti ini. Rama melihat oto-oto palsu. Dia marah, konfrontasi aku. Kau bohong. Aku jelaskan, tapi dia tak dengar, pergi sendirian ke pantai. Aku cari dia di malam gelap, hati hancur. Rama, tolong percaya aku. Temukan dia duduk di pasir, menangis. Kenapa selalu begini? Aku duduk di sampingnya. Karena aku bodoh dulu. Tapi sekarang, aku hanya mau kamu. Kami berdamai, tapi luka semakin dalam. Kembali ke Jakarta, aku selidiki Dion. Ternyata dia bekerja sama dengan musuh bisnis keluarga. Aku kumpulkan bukti, tapi hatiku gelisah. Rama mulai jauh lagi, meski berusaha percaya. Setiap malam, aku berpikir, aku tak tahan lihat dia sakit. Mungkin aku harus pergi, biar dia bahagia seperti di Noel. Tapi cinta ini terlalu kuat. Suatu hari, di acara perusahaan, Dion buat skandal. Dia umumkan perselingkuhan aku di depan semua. Rama pucat, lari keluar. Aku kejar, tapi dia hilang. Panik, aku cari kemana-mana. Di rumah orang tuanya di Bandung, aku temukan dia. Rama, itu bohong. Kami bertengkar hebat. Aku capek, Arye.
Tinggalkan aku. Kata-katanya seperti pisau. Aku menangis. Aku tak bisa. Aku cinta kamu lebih dari apapun. Dia diam, air mata jatuh. Malam itu kami tidur terpisah, hati penuh konflik. Aku putuskan hadapi Dion sekali lagi. Di apartemennya aku tunjukkan bukti kolusinya. Hentikan atau aku lapor polisi. Dia tertawa. Terlambat. Rama sudah tahu semuanya. Hatiku jatuh. Pulang, Rama menunggu dengan mata merah. Kenapa kau tak cerita dari awal? Aku cerita sebagian, aku takut kehilanganmu. Kami peluk, tapi ada bayang-bayang. Dalam hati aku berjuang, ini ujian. Aku harus kuat untuknya. Hari-hari penuh ketegangan. Rama sakit karena stres, aku rawat dia. Makan aku, Rama. Dia pegang tanganku. Aku juga cinta kamu. Tapi Dion tak berhenti kirim ancaman. Aku lindungi Rama, tapi pikiranku kacau. Kenapa dunia ini begitu kejam? Di Noel, Arya mati, tapi aku tak mau. Akhirnya, klimaks datang. Dion culik Rama untuk paksa aku serahkan perusahaan. Aku panik, hubungi polisi. Di gudang tua di pinggir Jakarta, aku temukan mereka. Lepaskan dia, teriakku. Dion tertawa. Pilih perusahaan atau dia. Aku pilih Rama. Kami bertarung, aku terluka, tapi polisi datang. Dion ditangkap. Rama peluk aku, menangis. Kau selamatkan aku. Di rumah sakit, aku bangun dengan Rama di samping. Terima kasih, bisiknya. Hatiku penuh. Emosi semakin membara saat Rama rawat aku di rumah sakit. Setiap hari, dia duduk di samping ranjang, memegang tanganku, matanya penuh kekhawatiran yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dalam hati aku berpikir, ini lebih dari cerita. Ini nyata dan aku takut kehilangannya. Luka isiku sembuh cepat, tapi luka hati kami lebih dalam. Arye, kenapa kau risikokan nyawa untukku? Tanyanya suatu malam, suaranya gemetar. Aku menatap matanya yang coklat hangat. Karena tanpa kamu aku bukan apa-apa. Kata-kataku membuatnya menangis. Kami berpelukan, merasakan detak jantung satu sama lain, tapi pikiranku bergolak, aku harus cerita yang sebenarnya. Dia pantas tahu aku bukan Arya asli. Tapi ketakutan menghentikanku. Bagaimana kalau dia anggap aku gila? Setelah keluar rumah sakit, kami kembali ke rumah. Suasana lebih tenang, tapi ada rahasia yang menggerogoti. Aku mulai perhatikan detail kecil, cara Rama tersenyum saat masak nasi liwet untukku, bagaimana dia pegang bahuku saat lelah. Cinta ini tumbuh, tapi bayang Dion masih ada, dia di penjara, tapi ancamannya bergema. Suatu hari, surat datang, ini belum selesai. Dari kaki tangan Dion. Rama pucat saat baca. Arye, aku takut. Aku peluk dia erat. Aku akan lindungi kamu. Tapi dalam hati aku panik, di Noel, Arye mati karena pengkhianatan seperti ini. Aku harus ubah akhirnya. Kami putuskan pindah sementara ke Yogyakarta, kota asal Rama, untuk hindari bahaya. Di sana, di tengah candi Prambanan yang megah, kami jalan-jalan. Udara sejuk, tapi emosiku bergelora. Rama, ingat pertama kita bertemu, tanyaku. Dia tersenyum pahit. Kau paksa aku. Aku gelengkan kepala. Itu bukan aku. Maksudku aku berubah. Dia menatapku curiga. Malam itu di penginapan aku hampir cerita. Rama, sebenarnya aku. Tapi telepon berdering dari polisi. Kaki tangan Dion kabur. Ketakutan melanda. Rama gemetar di pelukanku. Kenapa hidup kita begini? Aku bisik, kita akan lewati bersama. Tapi hati hancur melihat dia menderita. Konflik dalam semakin kuat. Setiap malam aku terjaga memikirkan masa lalu Arya yang jahat. Aku tak pantas untuknya, gumamku.
Rama perhatikan perubahanku. Arye, kau aneh akhir-akhir ini. Seperti orang lain. Hatiku berdegup. Mungkin aku memang begitu. Kami bertengkar kecil. Kau sembunyikan apa? Tanyanya. Aku diam tapi emosi meledak. Aku takut kehilanganmu. Dia menangis. Aku juga. Kami berdamai tapi rahasia itu seperti bom waktu. Di Yogyakarta kami kunjungi Malioboro. Di keramaian seseorang ikuti kami. Aku sadar, tarik Rama lari. Di gang sempit kami bersembunyi. Siapa itu? Bisik Rama. Musuh kita. Hatiku panas. Aku konfrontasi orang itu, ternyata kaki tangan Dion. Kami bertarung, Rama bantu. Polisi datang lagi. Setelah itu Rama marah. Kenapa kau tak cerita kalau ada ancaman? Aku menangis. Aku tak mau kau khawatir. Emosi kami campur aduk, cinta, takut, marah. Kembali ke Jakarta aku putuskan cerita semuanya. Di taman rumah bawah pohon mangga aku bilang, Rama, aku bukan Ari asli. Aku dari dunia lain transmigrasi ke tubuh ini. Dia tertawa lalu serius. Kau gila. Aku cerita detail Noel. Matanya melebar. Itu mustahil. Tapi bukti-bukti meyakinkannya. Dia mundur. Jadi semua ini bohong. Tidak. Cintaku nyata, teriakku. Dia pergi meninggalkanku hancur. Malam itu aku sendirian, air mata tak berhenti. Kenapa aku cerita? Sekarang dia benci aku. Pikiranku penuh penyesalan. Rama kembali pagi hari, matanya merah. Aku percaya kamu. Karena perubahanmu nyata. Kami peluk, menangis bersama. Makan aku, bisiknya. Cinta kami lebih dalam sekarang. Tapi masalah belum selesai. Dion kabur dari penjara, rencanakan balas dendam. Aku tahu dari Noel, dia akan serang di pesta ulang tahun perusahaan. Aku siapkan jebakan. Di pesta di hotel mewah di Jakarta, Dion muncul. Arye, ini akhirmu. Dia tarik pistol. Rama, lindungi aku. Jangan. Tembakan terdengar, tapi polisi tangkap dia tepat waktu. Tak ada yang terluka. Rama gemetar di pelukanku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Setelah itu kami mulai hidup baru. Emosi yang kumiliki semakin kuat, cinta yang lahir dari konflik. Terima kasih telah datang ke hidupku, kata Rama. Hatiku penuh kehangatan. Pikiran hancur lebur saat Rama dan aku mencoba bangun kembali kehidupan pasca insiden. Setiap pagi aku bangun dengan mimpi buruk, Dion tertawa, Rama terluka. Ini terlalu berat, gumamku dalam hati, air mata mengalir diam-diam, Rama perhatikan, pegang tanganku. Ari. Atau siapapun kau, aku di sini. Kata-katanya menyentuh, tapi rahasia transmigrasi membuatku merasa palsu. Aku tak pantas. Aku pencuri tubuh ini. Konflik inner semakin dalam, aku mulai menarik diri. Rama khawatir. Kenapa kau jauh? Tanyanya, suara retak. Aku jawab samar, tapi hati berteriak, aku takut kau sadar aku bukan dia. Suatu hari, kami ke Lombok untuk healing. Di pantai Senggigi ombak bergulung, tapi pikiranku bergolak seperti badai. Rama pegang bahuku. Cerita padaku. Aku menangis. Aku merasa bersalah. Tubuh ini milik Ari jahat dan aku ambil alih. Dia peluk aku erat. Tapi kau yang buat aku bahagia sekarang. Emosiku meledak, campuran cinta dan penyesalan. Malam itu di bawah bintang kami bicara panjang. Aku takut kehilangan identitasku, kataku. Rama bisik, identitasmu adalah orang yang kucinta. Tapi dalam hati aku masih bergulat, bagaimana kalau aku kembali ke dunia asal? Kembali ke Jakarta, masalah baru muncul. Keluarga Rama tahu tentang perubahan aku.
Ayahnya, pengusaha besar, datang marah. Kau sakiti anakku bertahun-tahun. Sekarang pura-pura baik. Rama bela aku. Ayah, dia berubah. Pertengkaran hebat, emosi meluap. Aku merasa hancur. Mungkin aku harus pergi, pikirku. Malam itu aku kemas barang. Rama temukan. Jangan, teriaknya, air mata berlinang. Kau tinggalkan aku sekarang. Kami bertengkar, suara tinggi. Aku tak pantas, jawabku. Dia peluk aku, menangis. Kau pantas. Tolong tetap. Hatiku robek, tapi aku tinggal. Sendirian di hotel, aku meratap. Kenapa aku begini? Cinta ini menyiksa. Pikiran gelap, kembali ke dunia asal, lupakan semuanya. Tapi bayang Rama menghantui. Esoknya, Rama datang. Aku tak bisa tanpamu. Kami menangis bersama, berdamai. Tapi luka semakin dalam. Konflik mencapai puncak saat aku mimpi kembali ke dunia asal. Bangun berkeringat, Rama tenangkan aku. Apa mimpimu? Aku cerita. Aku takut hilang darimu. Dia menangis. Jangan pergi. Emosi kami semakin kuat, cinta bercampur ketakutan. Akhirnya, aku putuskan terima diri. Di Gunung Bromo, kami naik jeep saat ajar. Di puncak, angin dingin, aku bilang, aku terima nasib ini. Aku milikmu. Rama cium pipiku lembut. Selamanya. Hatiku penuh, tapi masih ada bayang. Tapi Dion kembali bebas karena korupsi. Dia hubungi aku akan hancurkan kalian. Panik melanda. Aku sembunyikan dari Rama, tapi dia tahu. Kenapa kau bohong lagi? Marah besar. Aku lindungi kamu, jawabku. Emosi meledak, kami pisah kamar. Malam itu aku berpikir, ini terlalu banyak. Mungkin akhir buruk seperti Noel. Tapi cinta mendorongku. Aku hadapi Dion sendirian di pelabuhan Tanjung Priok. Akhiri ini, kataku. Dia tertawa. Kau pikir mudah. Kami bertarung, aku terjatuh. Rama datang tiba-tiba. Ari. Dia bantu, tapi Dion lukai dia. Darah mengalir, hatiku hancur. Rama. Tidak. Polisi datang, Dion ditangkap lagi. Di rumah sakit, Rama bangun lemah. Kenapa kau sendirian? Aku menangis. Ma. Aku takut kehilanganmu. Dia pegang tanganku. Kita bersama selamanya. Pemulihan lambat, emosi semakin mendalam. Setiap hari, aku rawat dia, merasakan cinta yang tak tergantikan. Terima kasih telah bertahan, bisikku. Rama tersenyum. Untukmu apa saja. Air mata tak henti saat melihat Rama terbaring lemah di rumah sakit, napasnya pelan, mata tertutup. Ini salahku, jerit hati, penyesalan membakar seperti api neraka. Setiap detik aku berdoa, Tuhan, ambil nyawaku saja, jangan dia. Dokter bilang lukanya serius, ineksi mungkin. Aku duduk di samping, pegang tangannya, ingat semua momen, pelukan pertama, pertengkaran, rekonsiliasi. Rama, bangun. Aku butuh kamu. Dalam pikiran, lasbat dunia asal, kesepian, Noel sebagai pelarian. Kini, Rama adalah duntiku. Tanpamu aku hilang. Malam-malam panjang, aku tak tidur, hanya menatapnya. Kenapa aku tak lindungi lebih baik? Seleblame semakin kuat. Rama bangun sesekali, tersenyum lemah. Ari. Jangan sedih. Suaranya retak, membuatku hancur. Ini karena aku, teriakku dalam hati. Dia pegang pipiku. Kita lewati bersama. Tapi matanya penuh rasa sakit, mirroring penderitaanku. Keluarga Rama datang, ayahnya marah. Ini gara-gara kau. Aku diam, terima. Rama bela lemah. Ayah, dia selamatkan aku. Pertengkaran emosional, air mata semua. Aku pergi keluar, menangis di koridor.
Aku tak layak. Pikiran gelap, tinggalkan dia untuk kebaikannya. Tapi Rama panggil aku kembali. Jangan pergi. Kami bicara hati ke hati meski dia lemah. Aku tahu kau dari dunia lain tapi cintamu nyata. Air mataku jatuh. Aku takut kau mati karena aku. Dia tersenyum. Aku hidup untukmu. Emosi membuncah, cinta semakin dalam di tengah penderitaan. Pemulihan mulai, tapi komplikasi muncul. Demam tinggi, dokter khawatir. Aku panik, berlutut di kapal rumah sakit. Tolong selamatkan dia. Doa-doaku penuh desperasi. Malam itu, Rama delirium memanggil namaku. Ari. Cinta. Hatiku robek. Aku pegang dia, bisik aku di sini. Bertahanlah. Keesokan kondisinya stabil. Aku menangis lega. Terima kasih Tuhan. Rama bangun lebih kuat. Aku mimpi kau pergi. Aku peluk dia pelan. Tak akan pernah. Tapi dalam hati trauma tetap. Kami pulang ke rumah, Rama masih lemah. Aku rawat dia sepenuh hati, masak bubur ayam, bacakan cerita. Setiap sentuhan penuh emosi. Arye, kau terlalu baik, katanya. Aku tersenyum pahit. Ini penebusan. Pikiranku masih bergulat, bagaimana kalau bahaya datang lagi. Dion diadili, tapi pengacaranya kuat. Sidang penuh drama. Aku bersaksi, emosi meluap. Dia hancurkan hidup kami. Rama di samping, pegang tanganku. Hakim onis berat, tapi Dion ancam dari balik jeruji, ini belum akhir. Ketakutan kembali. Malam itu, Rama dan aku duduk di teras, lihat bintang. Arye, mari lupakan masa lalu. Tapi air matanya jatuh. Aku takut. Aku peluk dia. Kita kuat bersama. Emosi kami semakin intens, cinta bercampur trauma. Aku mulai terapi untuk atasi inner conflict. Psikolog tanya, siapa kau sebenarnya? Aku cerita samar. Seseorang yang hilang. Sesinya membuka luka, rasa bersalah atas Ari asli, ketakutan kembali ke dunia lama. Aku tak mau tinggalkan Rama, kataku menangis. Rama dukung aku. Kita terapi bersama. Sesi kami penuh air mata, menggali trauma masa lalu. Rama cerita ayahnya kasar, Arye memperburuk. Tapi kau ubah semuanya. Hatiku hancur mendengar. Puncak emosi saat ulang tahun Rama. Aku siapkan kejutan, piknik di Pantai Anyer. Di sana, bawah matahari terbenam, aku berlutut. Rama, maukah kau nikah lagi denganku, sebagai aku yang sekarang? Air matanya mengalir. Ya. Kami peluk, menangis bahagia. Tapi dalam hati aku tahu perjuangan belum selesai. Penderitaan mencapai enit saat kabar buruk datang. Dion bebas karena banding sukses. Telepon dari polisi membuat hati hancur. Dia kabur lagi. Rama pucat, gemetar di pelukanku. Kenapa tak pernah berakhir, jeritnya, air mata membasahi bajuku. Aku pegang wajahnya, tapi dalam hati berteriak, ini takdir Noel. Aku harus mati. Ketakutan membakar, aku tak tidur berhari-hari, jaga Rama seperti bayangannya. Malam-malam gelap, aku duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan segalanya. Kenapa Tuhan kirim aku ke sini kalau hanya untuk menderita? Penyesalan, marah, cinta bercampur jadi badai emosi. Rama, temukan aku menangis. Arye, bagikan bebanmu. Aku cerita ketakutanku, aku takut kau terluka lagi karena aku. Dia menangis juga. Kita hadapi bersama. Tapi luka kami semakin dalam, setiap pelukan penuh desperasi. Kami sembunyi di pulau kecil di Kepulauan Seribu. Di sana, di gubuk sederhana, kami coba lupakan dunia. Tapi mimpi buruk menghantui. Rama bangun berteriak, Dion. Aku tenangkan dia, tapi hatiku robek. Ini terlalu berat untuknya.
Pikiranku gelap, mungkin aku harus hadapi Dion sendirian, korbankan diri. Hubungan kami tegang. Pertengkaran kecil meledak jadi besar. Kau selalu sembunyikan ketakutanmu, kata Rama. Aku lindungi kamu, balasku. Air mata mengalir, kami pisah ruang. Sendirian aku meratap, cinta ini menyiksa, tapi tanpanya aku mati. Akhirnya Dion hubungi, temui aku di gudang lama atau Rama mati. Aku pergi sendirian, hati penuh ketakutan. Di sana dia menunggu dengan senjata. Kau hancurkan hidupku, teriaknya. Kami bertarung sengit, emosi meledak. Ini untuk Rama, jeritku, pukul dia. Tapi dia tembak, peluru menyengat bahuku. Darah mengalir, pikiran gelap, ini akhirku, seperti Noel. Rama datang tiba-tiba, ikuti aku. Ari. Dia lompat lindungi, tapi aku dorong dia. Polisi yang aku hubungi diam-diam datang, tangkap Dion selamanya. Rama peluk aku yang terluka. Kenapa kau sendirian lagi, menangisnya. Di ambulans aku bisik, Ma. Aku cinta kamu. Dia menangis histeris. Jangan tinggalkan aku. Di rumah sakit, operasi sukses, tapi pemulihan penuh air mata. Rama tak tinggalkan aku, mata merah karena menangis. Aku tak bisa bayangkan hidup tanpamu. Aku pegang tangannya. Aku juga. Emosi kami mencapai puncak, cinta yang lahir dari penderitaan, lebih kuat dari sebelumnya. Setelah sembuh, kami mulai hidup baru. Dion dipenjara seumur hidup. Keluarga Rama terima aku sepenuhnya. Kami adopsi anak yatim dari panti asuhan di Jakarta, beri mereka cinta. Setiap hari, aku lihat Rama bermain dengan mereka, hatiku penuh. Ini kebahagiaan yang kutemukan, pikirku. Tahun berlalu, kami tua bersama. Di Bali, di Ila pensiun, kami duduk lihat matahari terbenam. Terima kasih telah datang ke hidupku, kata Rama, tangan bergandengan. Aku tersenyum, air mata bahagia. Ini takdir terbaik. Dalam hati aku berpikir, dari transmigrasi ke cinta sejati, perjalanan penuh luka tapi berakhir indah. Kami hidup bahagia, membuktikan cinta bisa ubah segalanya. Akhir yang personel, tidak big C, tapi penuh harapan.